Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita coba peragakan untuk melatih siswa dalam pengerjaan dalam mengikuti AKM ya. Kita coba melatih siswa kerjanya secara online. Yang pertama, pastikan dulu tahu alamatnya ya. Dari Pusmenjer itu https //pusmenjer.kemdikbud.go.id/ayoakm. Nah, ini nanti alamatnya yang kita buka ya. Nah, kemudian setelah memasukkan alamatnya di sini di atas, nah di sini tampil halaman dari Pusmenjer ya untuk latihan. Nah, di sini materinya ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Nah, saya coba dulu dari literasi. Kemudian pakai jenjangnya disediakan untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, sini saya coba pakai yang SD ya. Kemudian klik tombol lanjutkan. Nah, di sini tidak perlu diubah-ubah karena ini latihan. Kemudian kita langsung login saja. Nah, setelah itu di sini siswa diarahkan untuk mengetik namanya, misalnya ini namanya, kemudian tanggal lahirnya, misalnya ini, kemudian tahun lahirnya tahun berapa. Nah, di sini untuk tokennya sudah tersedia di atas sini ya. Jadi ini tokennya. Jadi ini tinggal saya copy saja atau saya ketik manual di sini ya. Nah, setelah itu kita submit. Nah, setelah submit, di sini ditampilkan konfirmasi tesnya. Di sini nama tesnya sudah ada, kemudian status tesnya, waktu tesnya, dan alokasi waktu pengerjaannya itu selama 60 menit ya. Kemudian kita klik tombol mulai. Nah, di sini yang paling penting yang harus dipahami, di sini ada waktu yang jalan terus mundur. Kemudian ada daftar soal, berapa banyak soal yang akan ditampilkan untuk dikerjakan. Nah, sebentar ini saya akan jelaskan juga fungsi-fungsi dari tombol-tombol sini ya, nomor-nomor ini. Nah, kemudian di sini kita mulai masuk ke soal. Siswa membaca soal, kemudian menjawab. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Kalau dia model lingkaran seperti ini, berarti yang dipilih hanya satu ya, tidak bisa lebih dari satu. Nah, ini misalnya jawabannya seperti ini. Kemudian di sini ada tiga tombol di bawah. Tombol sebelumnya ini, soal sebelumnya, itu kembali ke soal sebelumnya. Tombol ragu-ragu apabila jawaban yang kita berikan ini kita masih ragu. Kemudian ada tombol berikutnya untuk pindah ke soal berikutnya. Nah, ini saya coba tunggu soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya di sini sudah ada tertulis soal nomor 2. Nah, ini bacaannya, kemudian di sini ada pilihan jawabannya. Kalau dia kotak berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, misalnya saya pilih cuma 2. Kemudian saya masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya kita sudah masuk nomor 3. Dari soal, kalau ininya saya tidak perlu baca, saya cuma menjelaskan di sini ya. Di sini pernyataannya, kemudian ada jawaban benar dan jawaban salah. Nah, dari soal di atas, kemudian sini yang ditanyakan, Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Kalau jawabannya benar, kita pilih yang benar. Kalau salah, kita pilih yang salah. Nah, anggaplah ini jawabannya benar semua ya. Kemudian karena jawaban ini saya masih ragu, saya beri tanda ragu-ragu. Saya klik tanda ragu-ragu ya, supaya saya tahu nanti bahwa ada soal yang saya belum yakin betul dengan jawaban saya. Kemudian saya pindah ke soal berikutnya. Misalnya di sini sama sekali saya belum mau menjawab. Karena saya masih ragu dengan jawabannya, saya tidak mau menjawab. Saya bisa pilih dulu ragu-ragu supaya saya ketahui nanti bahwa ini soal belum saya jawab dan saya masih ragu-ragu. Kalau soal yang sebelumnya tadi kan saya sudah jawab, kemudian saya ragu-ragu. Nah, karena saya belum jawab, saya pilih ragu-ragu, saya masuk ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini, nah di sini kita menjodohkan dari
uraian yang di atas, kemudian di sini peristiwanya dan pelakunya. Suka memberi uang receh dengan seadanya. Saya centang, kemudian pasangannya ini, karena ini dimasukkan misalnya pasangannya dengan ini. Nah, jadi sudah ada ya garis. Kayak ini menjodohkan. Suka menyanyi dengan suara serak dan nafas yang sesak. Saya centang ini, kemudian misalnya jawabannya ini. Nah, jadi sudah ada dua. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau merubah jawabannya? Bisa saja saya rubah jawabannya, saya tinggal klik di sini, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, begitu sebaliknya kalau mau pindahkan jawabannya, ini juga bisa saya pindahkan ke sini. Tapi kalau ini tidak bisa dimatikan. Nah, untuk merubahnya ini, pilih ganti jawaban, maka di reset semua ya, hilang semua. Jadi anggaplah saya sudah menjawab seperti ini. Nah, karena sudah selesai, saya mau tahu sudah berapa banyak soal yang sudah saya kerjakan. Nah, kita lihat ke daftar soal. Nah, ini tadi yang saya maksud. Kalau kotaknya hitam dan ada centang, berarti nomor ini sudah dikerjakan tanpa ragu-ragu. Sudah yakin bahwa jawaban saya ini sudah benar. Nomor 2 begitupun nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3, dia warnanya beda, warna ragu-ragu, dan sudah ada centang. Beda dengan nomor 4. Nomor 4 ini tidak ada centangnya. Nah, yang membedakan ini, kalau dicentang berarti sudah ada jawaban, hanya masih ragu-ragu. Kalau yang nomor 4 ini tanpa centang, berarti ragu-ragu dan belum menjawab. Nah, kalau yang masih putih seperti ini semua ini, berarti soal yang belum terjawab. Oke, misalnya di nomor 3 ini, saya tidak mau ragu-ragu lagi, saya kembali ke nomor 3. Saya tinggal klik, otomatis pindah ke nomor 3. Kalau saya mau pindah ke nomor 4, saya tinggal klik saja ini, langsung pindah ke nomor 4. Nah, kita lihat karena nomor 4 belum saya jawab dan ragu-ragu. Di sini anggaplah jawabannya menyanyi. Nah, di sini saya masih ragu-ragu. Kemudian saya pindah ke soal berikutnya. Saya kembali lihat daftar soal. Yang tadinya nomor 4 tidak ada centangnya, sekarang sudah ada centangnya. Berarti sudah ada jawaban. Nah, misalnya lagi nih, nomor 3, saya sudah yakin dengan jawaban ini. Saya hilangkan ragu-ragunya nomor 3 ini. Kemudian saya pilih nomor berikutnya, saya lihat daftar soal. Nah, nomor 3 sudah berubah warna. Kalau warna biru ini, warna biru ini artinya kotaknya warna biru, kita sedang aktif di nomor 4. Jadi kita berada di nomor 4 ya, aktif di nomor 4. Kalau saya klik nomor 7, maka nomor 7 yang berubah menjadi warna biru. Artinya warna biru ini di mana nomor kita aktif sekarang untuk menjawab. Nah, seperti itu. Oke, saya kembali ke nomor 6. Nah, kita jawab. Nah, di sini siswa menjawab, dia harus mengetik jawaban dari soalnya ya. Jelaskan alasan yang mendukung gambaran tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, di sini siswa disuruh menjelaskan. Kemudian ya nantilah siswa yang jawab. Di sini saya cuma menjelaskan cara-cara pemakaiannya saja ya. Di sini juga siswa menjawab ya. Siswa menjawab jawabannya di sini, diketik. Kemudian pindah lagi nomor berikutnya. Nah, kalau dapat kotak begini berarti jawaban bisa lebih dari satu. Karena di sini intinya ada 3 ya. Ada yang lingkaran, kotak dengan menjodohkan. Kalau lingkaran jawabannya cuma 1 yang bisa dipilih. Kalau kotak bisa lebih dari 1, dan ada juga jawaban untuk menjodohkan. Sini masih sama, sini jawaban cuma bisa ada 1. Kemudian ini jawaban bisa lebih daripada 1. Nah, sampai soal selesai di nomor terakhir. Nomor terakhirnya nomor 21. Jika sudah menjawab semua soal, nah di sini pada saat di akhir nomor, kalau kita klik lanjut, ada konfirmasi tes bahwa apakah tes ini sudah selesai atau belum. Nah, di sini harus hati-hati, kita harus kembali dulu sebelum melanjutkan di nomor terakhir. Sini tadi ya, nomor terakhir.
sebelum melanjutkan di nomor terakhir ini, pastikan dulu kita melihat daftar soal. Kita memastikan bahwa semua soal ini sudah terjawab. Nah, kalau tadi saya klik tombol selesai, otomatis nomor 6 sampai nomor 20 ini tidak terjawab, artinya tidak ada jawaban. Nah, jadi sini perlu diperhatikan. Kemudian pada saat mengerjakan soal, karena sibuk membaca tanpa melihat waktu, nah jadi itu ya, langkah-langkahnya untuk melatih siswa mengerjakan AKN-nya. Kayaknya cuma itu saja yang agak-agak penting. Masalah jawabannya ya itu tergantung siswa dari soal sampai dia bisa menjawab. Setelah itu saya pindah ke nomor terakhir. Oke, sudah nomor terakhir, saya selesaikan konfirmasi tesnya. Nah, ini hasil reviewnya ya, hasil review yang kita sudah jawab. Ini kan terlihat nomor 6 sampai dengan nomor 20 tidak ada sama sekali jawaban. Nah, jadi tadi pastikan dulu semua jawaban terisi dengan benar, baru kita selesaikan tes. Nah, setelah siswa selesai mengerjakan literasi, bisa kita coba latih siswa ke numerasi. Nah, mungkin seperti itu angkanya di numerasi sama seperti tadi pada saat kita mau login masuk. Mungkin itu saja.